Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu selalu Kau berikan bagi kami. Kami rindu Bapa, hari-hari hidup kami terus diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Kami rindu, kami disingkapkan apa kata firman Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus tolonglah kami, mampukan kami. Agar kami mampu untuk mengerti dan terutama melakukan apa kata firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, diberkatilah seluruh kehidupan kami dari hari ke hari. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Yesaya 57 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kekristenan kita, hendaklah setiap kita memiliki kehidupan yang terus bergantung kepada Tuhan. Hidup yang terus percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki satu belief system atau sistem kepercayaan yang baik dan benar kepada Tuhan. Artinya, ketika saudara dan saya memiliki satu belief system yang baik kepada Tuhan yang kita sembah, maka saudara dan saya akan memiliki kemampuan untuk kita bisa mengalami kehidupan yang diinginkan Tuhan, yang kita akan lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Artinya kehidupan kekristenan saudara dan saya, karena memiliki satu belief system yang baik kepada Tuhan, membuat sehingga perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah menjadi lemah. Tapi sebaliknya, perjalanan kehidupan kita akan mengalami kemenangan dari kemenangan kepada kemenangan. Oleh karena itu saudara, saya ingin mengajak saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan Allah kepada saudara dan saya melalui bagian kebenaran firman Tuhan ini. Dia mau bagaimana saudara dan saya mengalami apa kata firman-Nya yang Dia firmankan kepada kita. Kalau kita baca dikatakan pada ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Artinya, ketika saudara dan saya memiliki belief system kepada Tuhan atau satu sistem kepercayaan yang baik kepada Tuhan, maka pasti di dalam perjalanan kehidupan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan itu pasti ada. Sehingga apapun masalah yang kita alami, apapun persoalan yang kita alami, tidak akan pernah mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Karena di sini Tuhan sendiri katakan bahwa Dia sendirilah yang ada bersama-sama dengan orang-orang yang remuk hati dan orang-orang yang rendah hati. Dan Dia katakan hanya Dia sendirilah yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang demikian. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang dikatakan Tuhan bagi kita, Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya kalau Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Artinya Dia Allah yang selalu setia kepada apa yang telah Dia janjikan. Apa yang Allah janjikan kepada saudara dan saya? Dia berjanji Dia akan memberkati kita. Dia berjanji Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia berjanji Dia akan memberikan kelimpahan kepada kita dengan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkelimpahan.
menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang dapat memberikan jalan keluar. Dan semua itu Dia berikan bagi saudara dan saya sebagai bukti bahwa Dia tidak akan pernah mengingkar janji atas apa yang telah Dia nyatakan bagi kita. Nah, tugas saudara dan saya harus membangun satu sistem kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi yang mungkin membuat kita seperti apa kata firman Tuhan, orang yang remuk, orang yang rendah hati, atau dikatakan orang yang patah semangat, semua itu kita akan mengalami kehidupan. Karena apa? Kita memiliki satu belief system kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar jadi orang Kristen yang terus mengalami kemenangan di dalam perjalanan hidup kita. Ingat, Allah tidak mentakdirkan hidup saudara dan saya untuk jadi orang yang ada dalam kesusahan. Dia tidak mentakdirkan saudara dan saya untuk berada di dalam kemiskinan. Tetapi Dia mentakdirkan hidup saudara dan saya untuk sebagai pemenang dan hidup sebagai pemenang. Mari kita hidup di dalam perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari dengan situasi kondisi kita yang sekarang ini tidak membaik, situasi kondisi yang ekonominya semakin memburuk. Tetapi saudara dan saya diajak untuk mari kita tetap melihat kepada Tuhan. Yang tadi saya katakan, kita memiliki sistem kepercayaan yang baik kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, sistem kepercayaan yang saudara dan saya akan dapatkan dalam kehidupan saudara dan saya bukan dari apa yang kita lakukan. Artinya bukan dari segala macam aktivitas yang kita lakukan di dalam gereja atau jabatan-jabatan apa yang saudara pegang di dalam gereja. Itu tidak menjamin saudara memiliki belief system. Tetapi belief system itu akan terjadi dalam hidup saudara kalau apa? Firman itu limpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar menjadi orang Kristen yang mau limpah dengan firman Tuhan. Artinya kita mendengar firman, kita melakukan firman setiap hari di dalam kehidupan kita. Kapan saja, saat apa saja, kita harus suka untuk mendengarkan firman dan melakukan apa kata firman Tuhan. Karena seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi hanya dengan mendengarkan firman, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang dapat memiliki satu sistem kepercayaan yang baik kepada Tuhan. Sehingga apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, itu akan tersingkap bagi kita. Itu akan membuat kita tidak goyah dengan keadaan situasi yang kita alami. Apapun masalah kita, apapun situasi kita, saya katakan itu tidak akan pernah membuat rancangan Tuhan lepas dari hidup kita. Karena apa yang telah Tuhan katakan, apa yang telah Dia rancang, pasti itu akan terjadi. Kalau kita baca ayat 16 dikatakan, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Ini satu jaminan yang Allah katakan bagi saudara dan saya, untuk bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang terus percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu seperti tadi saya katakan, untuk membuat kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki satu belief system yang baik dan benar kepada Tuhan. Ingat, memiliki belief system hanya dengan satu cara, firman harus limpah dalam hidup saudara. Sehingga apapun situasi, keadaan tidak akan pernah menggoyahkan kita. Tapi kita punya satu kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Kalau keadaan situasi kita tidak bisa mengubah rancangan Tuhan yang indah atas hidup kita, dan rancangan itu pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu saudara, saya mengajak kita semua pemirsa Klavos, ketika kita mendengarkan firman-firman Tuhan, kita mendengarkan siaran-siaran yang terus kami beritakan kepada saudara, belajarlah bukan saja mendengar, tetapi biarlah itu menjadi hidup saudara. Sehingga saya percaya kalau itu menjadi hidupmu, maka engkau akan menjadi orang Kristen yang terus mengalami kemenangan. Engkau dapat menerobos banyak hal dalam hidup ini, dan engkau bisa untuk mematahkan atau menang atas segala domen-domen
yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu, kami ingin memiliki satu belief system yang baik dan benar kepada Tuhan. Biarlah itu Engkau singkapkan terus dalam hidup kami. Firman-firman-Mu terus tersingkap bagi kami. Sehingga kami percaya kami akan memiliki satu belief system yang baik dan benar kepada Tuhan. Kami rindu Bapa, taruh di hati kami, hati yang mau terus mendengarkan firman Tuhan. Taruh di hati kami, hati yang rendah hati terhadap firman Tuhan. Taruh di hati kami, hati yang haus dan lapar untuk terus mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami percaya dengan keadaan yang demikian, kami akan mampu hidup memiliki satu sistem kepercayaan yang baik dan benar kepada Tuhan. Sehingga kami percaya hidup kami akan mengalami kemenangan karena janji-janji Tuhan limpah di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami semua pemirsa Klavos. Berapapun keadaan kami, apapun situasi kami, apapun kekurangan kami, apapun kesusahan kami, biarlah firman-Mu akan memampukan kami untuk terus berdiri di hadapan Tuhan, untuk terus melihat Tuhan di tengah-tengah situasi dan keadaan yang kami alami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi terang pada jalan kehidupan kami di saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.